Selamat pagi siswa Miss Ari semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat dalam menjalani pembelajaran online selama pandemi corona ini. Semoga kita doakan pandemi corona ini segera berakhir ya, agar kita dapat bertatap muka secara langsung untuk belajar. Baiklah, hari ini Miss Ari akan menyampaikan materi kita PPKN di tema 1, subtema 1 dan subtema 2. Mengapa 2 subtema? Karena minggu lalu terpotong oleh libur, sehingga subtema 1 kemarin akan Miss Ari persingkat di pertemuan subtema 2 ini. Baiklah, siap ya anak-anak ya? Iya, siap. Baiklah, Miss Ari akan mengingatkan kembali materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai Pancasila. Miss Ari sudah menyebutkan semua bunyi dari Pancasila itu sendiri, yaitu ada 5 butir Pancasila ya, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Miss Ari akan memberikan contoh kembali, mengingatkan kalian kembali, di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah apa saja? Ya, yang pertama yaitu beribadah bersama keluarga. Ya, yang kedua berdoa bersama keluarga. Yang ketiga berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, sebelum beraktivitas apapun. Biasakan untuk selalu berdoa. Jika kalian sudah pernah menerapkan ketiga contoh tersebut, berarti kalian sudah mengamalkan Pancasila sila pertama. Ya. Selanjutnya bunyi sila kedua, masih ingat tentunya kan? Iya, bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh penerapan sila kedua di rumah apa saja? Iya, contoh yang pertama, membantu adik belajar membaca. Ya, siapa yang punya adik belum bisa membaca di rumah? Ya, jika kalian sudah bisa membaca, boleh kalian ajarkan adik kalian, ya. Iya. Yang kedua, contohnya membantu ibu membersihkan rumah. Iya, pasti pernah membantu ibu menyapu, mengepel, ya, membersihkan halaman. Itu merupakan salah satu penerapan dari sila kedua. Yang ketiga, membantu ayah mencuci motor atau mobil. Nah, itu pun salah satu contoh penerapan dari sila kedua. Selanjutnya sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Iya. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah yaitu yang pertama, hidup rukun dengan keluarga ya. Tidak boleh berantem dengan kakak, dengan adik ya. Harus patuh kepada orang tua ya. Lalu yang kedua, tidak bertengkar dengan saudara. Yang ketiga, saling membantu dalam keluarga. Ya, jika kalian sudah melakukan hal tersebut, berarti kalian sudah menerapkan sila ketiga. Iya. Selanjutnya, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, apa saja contoh penerapan Pancasila sila keempat di rumah? Yang pertama, menghormati pendapat orang lain, lalu tidak memaksakan kehendak diri sendiri.
mandiri, lalu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau diskusi. Ya, itu merupakan penerapan sila keempat. Iya. Yang terakhir, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima yang pertama yaitu pandai membagi waktu antara belajar dan bermain. Jadi waktunya belajar, waktunya bermain. Ya, pasti bisa. Iya. Yang kedua, rajin menabung. Nah, siapa yang rajin menabung? Tunjuk tangan, ayo. Oh, Miss Ari tidak bisa melihat siapa ya. Yang terakhir, bergotong royong membersihkan rumah. Ya, itu merupakan penerapan dari sila kelima. Baiklah, selanjutnya perhatikan pemaparan materi yang akan Miss Ari sampaikan berikut ini. Selanjutnya adalah contoh penerapan Pancasila ketika bermain atau di sekolah. Penerapan sila ke-1 dan 2 di tempat bermain. Sila ke-1, pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Lalu memberi kesempatan dan ingin beribadah. Lalu tidak mengejek teman yang berbeda agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Contoh penerapan sila kedua di tempat bermain adalah: pertama, mematuhi peraturan dalam permainan. Kedua, membantu teman yang jatuh, lalu sulit untuk menentukan kelompok bermain, lalu mengajak teman bermain. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah: yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Lalu menjaga kekompakan dengan teman saat bermain, tidak mengejek teman yang kalah bermain, mau menerima kekurangan teman, dan tidak memilih-milih teman dalam bermain. Contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain adalah: yang pertama, berdiskusi tentang aturan permainan. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Lalu menerima keputusan pendapat dengan lapang dada dan tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Contoh penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain adalah: berbagi makan dan minuman secara adil dengan teman, lalu memuji kehebatan teman, dan bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang, dan juga bergotong royong membersihkan tempat bermain. Nah, anak-anak, akhirnya selesai juga pembelajaran kita hari ini, yaitu PPKN subtema 1 hidup rukun di rumah dan subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dah.